Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari pagi menyemburatkan cahaya keemasan di atas permukaan Laut Raja Ampat, memantul di atas ombak kecil yang membelai karang-karang tua. Burung cendrawasih menari di udara, menyambut hari dengan keanggunan yang membuat langit seolah menahan napas. Namun di balik keindahan itu, laut mulai menyimpan tangis. Di kedalaman biru, tempat terumbu karang biasanya menjadi istana bagi jutaan makhluk laut, kini mulai terlihat retak dan muram, tertutup oleh kantong plastik, botol bekas, dan tumpahan minyak hitam yang menyebar seperti luka yang belum sempat diobati. Tiar, nelayan tua yang telah mengarungi lautan itu sejak masa ayahnya masih hidup, menatap nanar ke arah pantai tempat ia biasa menambatkan perahu. Laut ini sudah tak sama, gumamnya lirik, suara yang hanya mampu didengar oleh angin pagi yang lewat. Di balik batu karang, ia menemukan seekor penyu muda terkapar. Tubuhnya terjerat tali rafia dan plastik kresek, matanya seolah meminta maaf, seolah merasa bersalah telah hidup di zaman yang penuh kelalaian manusia. Masyarakat lokal mulai gelisah. Pantai yang biasanya putih bersih kini dihiasi sisa-sisa pesta manusia, kemasan makanan, alat snorkeling murah, dan bahkan sampah elektronik. Anak-anak yang dulu belajar berenang di teluk, kini dilarang orang tua mereka karena airnya berbau busuk dan gatal jika menyentuh kulit. Dari jauh, kapal-kapal besar asing dan bendera perusahaan tambang terlihat berlabuh, tanpa izin, tanpa etika, seolah Raja Ampat hanyalah halaman belakang yang bebas mereka kotori. Dalam hening yang menyayat, langit mendung perlahan turun di atas Pulau Wayak. Petir menyambar meski belum waktunya musim badai. Alam mulai bicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang bersih. Seorang dukun tua berdiri di atas batu karang, matanya memejam. Alam sedang murka, bisiknya. Ia tahu siapa yang mengkhianatinya. Sementara itu, di kedalaman gelap gua laut yang tersembunyi dari pandangan manusia, sebuah suara menggema, bukan dari mulut, tapi dari jantung lautan itu sendiri, suara lirih namun dalam, nyaris seperti doa yang berubah menjadi peringatan. Raja Ampat, sang permaisuri laut, sedang menangis. Dan tangisnya mengguncang roh-roh penjaga alam yang selama ini tertidur. Namun di tengah kegelisahan itu, belum ada yang datang untuk menyelamatkan. Pemerintah pusat sibuk dengan pencitraan, laporan-laporan hanya dibaca sekilas, dan para pengusaha rakus membungkam media dengan uang. Sementara itu, laut terus menelan racun. Hari demi hari, suara nyanyian burung surga makin jarang terdengar. Tiar duduk di atas perahunya yang tua, menggenggam kerang kecil yang dulu ia hadiahkan pada istrinya saat masih muda. Ia menatap cakrawala dengan mata basah. Kalau tak ada yang bertindak, Raja Ampat akan mati, katanya pelan. Dan di kejauhan, awan mulai menggulung seperti napas panjang dari alam yang mulai marah. Fajar baru menggeliat di ufuk timur, namun harapan belum juga muncul. Tiar memutuskan pergi lebih jauh pagi itu, menuju pulau kecil yang tak berpenghuni, tempat ia biasa memancing kakap merah. Namun sesampainya di sana, ia bukan menemukan ikan, melainkan neraka kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Tumpukan sampah industri menggunung di pantai, drum besi karatan, limbah medis, dan plastik-plastik dengan tulisan asing yang tak ia kenali. Laut yang dulu jernih berubah keruh kehijauan, berbau seperti bangkai. Ia terdiam lama, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena marah. Di antara tumpukan limbah itu, ia menemukan bangkai seekor hiu kecil, tubuhnya terpotong seperti korban mutilasi. Tiar mengambil ponsel bututnya dan merekam semuanya, walau ia tahu, suaranya sendiri tidak cukup keras untuk menembus telinga para penguasa. Tapi ia percaya, kebenaran harus direkam, meski akhirnya ditenggelamkan. Di sisi lain pulau, sekelompok remaja aktivis lingkungan dari Sorong yang sedang melakukan ekspedisi sukarela tanpa pendanaan menemukan jalur distribusi ilegal. Mereka memergoki kapal pengangkut bertuliskan, Global Resource Corp, tengah membuang drum berisi cairan kimia ke laut malam sebelumnya. Kapal itu bergerak cepat, dengan penjaga bersenjata. Salah satu aktivis sempat mengambil foto, namun keesokan paginya, mereka menemukan drone kecil mengintai tenda mereka. Ketakutan mulai tumbuh, namun amarah lebih besar dari rasa takut. Mereka menghubungi seorang pria yang kabarnya punya kekuatan dan pengaruh di dunia aktivisme, Kang Deddy, nama yang bagi banyak orang di Indonesia hanya dikenal lewat media sosial dan pidato berapi-api. Tapi bagi para pecinta alam sejati, ia adalah simbol. Simbol bahwa ada satu manusia yang jika alam menangis, ia ikut mengamuk. Dan ketika ia mengamuk, bumi seakan ikut bicara.
Sementara itu, di ibu kota, laporan demi laporan tentang kerusakan Raja Ampat ditumpuk rapi di laci kementerian. Seorang pejabat muda mencoba membacanya, namun segera ditegur oleh atasannya, itu urusan daerah. Jangan ikut-ikutan peduli, katanya sembari tertawa. Di ruang rapat lain, para eksekutif perusahaan tambang dan wisata buatan bernegosiasi tentang izin baru atas pulau-pulau kecil yang mereka anggap tak penting. Mereka menandatangani kontrak di atas peta yang tidak menunjukkan terumbu karang atau hutan mangrove, karena bagi mereka, itu hanya noda biru di antara lahan kosong. Sore itu, langit Raja Ampat kembali gelap. Ombak menggulung lebih tinggi dari biasa. Seekor parimanta yang biasa berenang bebas ditemukan mati mengapung, insangnya menghitam. Seorang anak kecil menangis saat melihatnya. Ia berkata pada ibunya, "Ibu, laut kita sedang sekarat ya." Sang ibu tak menjawab, hanya memeluk anaknya erat, menahan tangis yang sejak lama ia pendam. Namun di balik kabut yang mulai turun, ada suara kaki mendekat dari dermaga tua. Seorang pria berbaju hitam, bersepatu bot, dan membawa ransel penuh buku serta bambu runcing sebagai tongkat, menatap lautan dengan mata merah membara. "Kalian menyakiti ibu kami," katanya lirih. "Sekarang giliran alam yang bicara." Kang Dedi telah tiba. Matahari belum sepenuhnya naik ketika kabar itu menyebar seperti angin. Kang Dedi telah tiba di Raja Ampat. Ia tak datang dengan pengawalan, tak membawa wartawan, tak ada siaran langsung atau sambutan pejabat. Ia datang sendirian, menaiki kapal kecil milik warga, mengenakan topi hitam, jaket lapangan pudar, dan ransel penuh buku tua serta daun-daunan yang masih basah. Wajahnya keras, matanya tenang tapi menyimpan badai. Di pundaknya, tergantung kalung berisi kulit kayu yang konon hanya dipakai oleh penjaga hutan di tanah leluhur. Warga kampung menyambut dengan hening. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan. Mereka hanya berdiri di tepi dermaga, menatapnya dengan harapan dan sedikit takut. Mereka tahu, jika Kang Dedi sampai turun tangan, itu berarti bumi sudah dalam bahaya yang tak bisa ditangani manusia biasa. Ia bukan pejabat, bukan aparat, bukan tentara. Tapi setiap langkahnya seperti dentuman gendang perang. Dalam diamnya, ada peringatan. Tanpa banyak bicara, Kang Dedi meminta satu hal, ia ingin menyelam ke dasar laut Raja Ampat. Tak ada alat selam modern, hanya kacamata snorkel buatan lokal dan tali rotan di pinggang. Ia masuk ke laut seperti menyatu dengannya. 5 menit, 10 menit, 15, tak seorang pun berani menariknya kembali. Saat akhirnya ia muncul, ia tak berkata apa-apa. Tapi air laut yang menetes dari wajahnya seperti air mata. Di malam harinya, ia duduk di tengah lingkaran warga dan aktivis, menyalakan api unggun kecil. Di hadapannya terbentang peta tua Raja Ampat, digambarkan dengan tangan di atas kain goni. Ia menunjuk satu persatu wilayah yang kini dirusak oleh perusahaan asing. "Lihat, ini bukan sekadar pulau, ini rahim ibu kita," katanya. Suaranya berat, pelan, tapi menusuk dada. "Mereka sudah memperkosa rahim ibu kita." Dengan rakus, dengan tawa, tiba-tiba petir menyambar jauh di arah barat. Angin laut berembus lebih kencang dari biasanya, seperti mendengar amarah yang belum sepenuhnya dilontarkan. Kang Dedi berdiri. Ia menggenggam segenggam pasir laut, mengepalkannya. Kalau hukum tak bisa melindungi, maka alam akan menegakkan hukum sendiri. Tapi kalian harus siap, murka alam bukan untuk ditonton. Ia akan menyapu bersih, termasuk kita yang diam. Seorang ibu menangis, seorang pemuda menggertakkan giginya. Tak ada yang berani menyangkal kata-katanya. Malam itu, semua tahu, Raja Ampat tak akan pernah sama. Karena kekuatan yang lebih tua dari politik, lebih dalam dari tambang, dan lebih keras dari suara media, telah dibangunkan. Sebelum malam berakhir, Kang Dedi menulis satu kalimat di papan kayu yang dipaku di dermaga tua. Kalimat itu tertulis dengan arang dan air garam. "Siapa menyakiti bumi, akan dilumat oleh ibu yang mereka hianati." Jakarta masih terjebak dalam hiruk-pikuk pagi. Di balik gedung tinggi ber-AC dan kaca reflektif, rapat-rapat penting berlangsung seperti biasa, senyum palsu, lembar presentasi penuh grafik, dan jargon kosong tentang pembangunan berkelanjutan. Namun pagi itu, di ruang rapat tertutup di lantai 27 gedung Kementerian Strategis, suasana lebih tegang dari biasanya. Prabowo, tokoh yang dihormati sekaligus ditakuti, duduk di ujung meja panjang, dikelilingi para pejabat, penasihat, dan orang-orang yang tak semua punya nama di daftar negara.
Siapa yang undang Kang Deddy ke Raja Ampat? Tanya Prabowo dengan suara rendah, tapi cukup untuk membuat semua tengkuk berkeringat. Tak ada yang menjawab. Salah satu staf muda memberanikan diri bicara, sepertinya dia datang sendiri, Pak. Tanpa undangan. Video kedatangannya sudah viral di Twitter. Sudah 3 juta views. Prabowo menatap layar besar yang menampilkan gambar Kang Deddy di atas perahu, memegang segenggam pasir laut. Wajahnya tak berubah, tapi jarinya mengetuk meja dengan ritme yang membuat seluruh ruangan menahan napas. Kalau dia sudah bergerak, berarti ini lebih dari sekadar isu lingkungan. Ini akan jadi isu nasional. Dan jika kita lambat, bisa jadi isu internasional. Ia menatap seseorang di pojok ruangan. Aktifkan tim pemantauan media. Siapkan penyataan resmi. Jangan sampai dia lebih dulu menguasai narasi. Di ruangan yang lebih kecil di gedung belakang, rapat gelap lain tengah berlangsung. Di sana, tak ada lambang negara, hanya meja bundar dan kopi pahit. 3 eksekutif perusahaan tambang, 2 broker tanah dari luar negeri, dan 1 mantan pejabat berkumpul. Mereka panik. Kalau Kang Deddy bicara di depan publik, kita bisa kehilangan 3 konsesi, kata salah satu dari mereka. Dia bukan cuma aktivis. Dia simbol. Sekali dia angkat isu, orang-orang akan ikut. Bahkan investor bisa mundur. Salah satu dari mereka, bertubuh besar dan berwajah dingin, menatap ke arah jendela. Kita sudah bayar banyak orang untuk diam. Tapi satu orang itu, dia nggak bisa dibeli. Kalau begini terus, kita harus buat pilihan, bungkam dia, atau hancurkan kredibilitasnya. Malam itu, Prabowo berdiri sendirian di balkon rumah dinasnya. Angin malam membawa suara berita dari TV di ruang sebelah, kerusakan ekosistem laut di Raja Ampat meningkat drastis, seekor paus ditemukan mati dengan perut penuh plastik, ia menghela napas panjang. Dalam diam, ia tahu, sesuatu sedang bergeser. Bukan sekadar opini publik, tapi kekuatan alam itu sendiri. Ia menatap langit Jakarta yang sesak polusi, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri. Kalau dia benar, dan alam benar-benar murka, kita semua dalam bahaya. Di layar ponselnya, muncul sebuah pesan tanpa nama pengirim. Pengkhianat bangsa tak hanya di luar negeri. Mereka duduk di sekelilingmu. Keesokan harinya, langit Raja Ampat mendung tapi tidak hujan. Lautnya tenang, terlalu tenang, seperti sedang menahan sesuatu. Kang Deddy berdiri di atas batu karang besar, memandang laut lepas dengan tatapan tajam. Di tangannya, ia menggenggam berkas lusuh yang dikirim diam-diam oleh seorang pegawai kementerian yang tak tahan lagi melihat kejahatan yang dibungkus kata-kata manis seperti investasi dan pembangunan. Di dalam berkas itu, terlampir peta konsesi tambang, kontrak kerjasama pariwisata ilegal, dan, yang paling mengejutkan, tanda tangan dari beberapa tokoh penting negeri ini. Termasuk nama-nama yang dikenal publik sebagai pembela lingkungan, wakil rakyat, bahkan satu orang dari lingkaran dekat Prabowo sendiri. Kang Deddy tak menjerit, tak marah. Ia hanya menutup map itu pelan, dan menatap ke arah kamera dokumenter yang dibawa tim relawan muda di sebelahnya. Aku ingin kalian rekam ini. Tanpa sensor, tanpa editan, ucapnya datar, tapi getarannya sampai ke tulang. Kamera menyala, ia berdiri tegap, angin laut meniup rambut dan bajunya. Warga dan aktivis berkumpul di belakangnya, puluhan orang, lalu ratusan. Ia mengangkat map lusuh itu ke udara. Ini bukan sekadar kertas. Ini bukti bahwa surga kita sedang dilelang oleh para pengkhianat bangsa. Suaranya membelah udara, menggema ke seluruh dermaga, lalu dipantulkan oleh karang dan tebing pulau. Orang-orang ini menjual laut kita, hutan kita, ikan-ikan kita, tanah nenek moyang kita, demi lembaran uang dan proyek-proyek palsu. Mereka duduk di kursi empuk, bicara soal nasionalisme sambil menusuk tanah air dari belakang. Suaranya naik, matanya membara. Mereka bukan penjajah asing, mereka lebih kejam, karena mereka memakai darah bangsa ini untuk mengkhianatinya. Teriakan, pengkhianat, pengkhianat, mulai bergema dari kerumunan. Kamera terus merekam. Dalam hitungan menit, video itu diunggah ke media sosial. 5 menit, 100.000 penonton. 10 menit, trending nomor 1. Dalam 1 jam, media nasional menayangkan potongan pidato itu, meski banyak sensor diberlakukan. Tapi potongan paling tajam tetap menyebar lewat akun-akun rakyat. Kalau hukum tak bisa menegakkan keadilan, rakyat dan alam akan menegakkannya sendiri. Sementara itu, Prabowo menonton dari ruang kerjanya. Ia tampak terguncang.
Ia mengenali salah satu nama di daftar pengkhianat yang disebut Kang Deddy, nama yang selama ini ia percayai. Ia berdiri, mendekati jendela, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun karirnya, ia merasa takut. Tapi bukan takut pada musuh politik. Ia takut pada apa yang datang setelah ini, kemarahan rakyat, dan murka alam. Dan di langit Raja Ampat, sekawanan burung cendrawasih terbang menjauh dari daratan. Seolah tahu, badai sudah dekat. Hujan turun tanpa aba-aba di Raja Ampat. Bukan gerimis biasa, tapi hujan deras yang membawa bau lumpur tua, seperti sesuatu yang bangkit dari dalam bumi. Langit menghitam lebih awal, petir menyambar bukan hanya ke laut, tapi ke pepohonan, ke bukit, dan ke menara-menara komunikasi. Warga yang selama ini hidup berdampingan damai dengan alam, mulai merasakan ada sesuatu yang bergeser. Bukan cuaca, tapi kesadaran purba yang bangkit. Di dasar laut, perubahan lebih mengerikan sedang terjadi. Terumbu karang yang dulu cerah mulai berubah warna seperti memar. Ikan-ikan besar bermigrasi massal, melompat ke permukaan dan mati dalam jumlah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Penyu-penyu yang biasanya bersarang dengan tenang kini menggali lubang sembarangan, seolah kehilangan arah. Bahkan nelayan-nelayan tua bersumpah mendengar suara dari dalam laut, seperti tangisan atau jeritan. Kang Deddy duduk bersila di atas batu karang, mata terpejam. Ia mengenakan kain adat tua dari suku Moy yang diberikan seorang tetua malam sebelumnya. Tiba-tiba ia membuka mata. Sudah dimulai, ucapnya. Ibu sedang membersihkan dirinya. Para warga mulai menyalakan obor, membentuk barisan. Mereka tahu, ini bukan saatnya menonton. Ini saatnya memilih, berdiri bersama alam, atau ikut tersapu. Di Jakarta, badai informasi tak kalah dahsyat. Video Kang Deddy menembus batas media, diterjemahkan ke berbagai bahasa, disiarkan di luar negeri. Demonstrasi pecah di berbagai kota. Selamatkan Raja Ampat, tangkap para pengkhianat bangsa, teriak ribuan anak muda di depan gedung DPR. Pemerintah guncang, Prabowo memanggil Menteri Lingkungan, Pertahanan, dan Dalam Negeri, semua memberi laporan berbeda, saling tuding, saling menyangkal. Namun laporan terpenting datang dari intelijen, ada gerakan akar rumput. Dipimpin Kang Deddy. Tapi, ada yang aneh. Cuaca dan fenomena alam mengikuti pergerakan mereka. Prabowo meletakkan laporan itu perlahan, wajahnya pucat. Apa maksudmu? Tanyanya. Agen itu menunduk, lalu berbisik. Kang Deddy, bukan hanya pemimpin. Ia seperti perantara. Kembali di Raja Ampat, malam itu air laut tiba-tiba surut jauh, terlalu jauh. Warga berlarian, takut akan tsunami. Tapi yang datang bukan ombak raksasa, melainkan ratusan ikan pari yang berenang ke darat dan melingkari pantai. Di antara mereka, seekor pari raksasa, lebih besar dari perahu, muncul ke permukaan dan menatap langsung ke arah Kang Deddy. Tak ada yang bicara, semua hanya menyaksikan, dan di saat itulah, Kang Deddy berkata dengan suara lirih namun menggema ke seluruh teluk. Mereka telah memperingatkan, kini, giliran bumi mengambil kembali haknya. Hari itu, bumi mengeluarkan suara. Bukan gemuruh biasa, tapi suara rendah dan dalam, seperti rintihan nenek tua yang sudah terlalu lama disakiti. Suara itu datang dari perut pulau, merambat melalui akar pepohonan, melewati pasir, dan masuk ke dalam mimpi manusia. Banyak warga terbangun dengan mimpi yang sama, Raja Ampat tenggelam, dan hanya mereka yang mencintainya yang mengapung di atas akar pohon mangrove. Di pusat kota Jakarta, sinyal satelit kacau. Listrik padam bergantian di berbagai provinsi timur. Laporan masuk ke ruang kendali nasional, hutan mangrove di pulau-pulau kecil meledak karena gas rawa yang terlalu lama tertahan, dan Pulau Karas retak menjadi dua. Di layar, drone militer merekam, retakan itu membentuk pola aneh, seperti huruf atau simbol kuno. Para ahli tak bisa menjelaskan. Tapi Kang Deddy tahu, itu bukan simbol manusia. Itu tanda bahwa ibu bumi sedang bangkit. Prabowo memandang video itu dalam diam. Tubuhnya masih tegak, tapi matanya mulai goyah. Ia bukan lagi jenderal, ia adalah anak dari tanah ini yang kini ditagih hutangnya. Di luar ruangannya, seorang staf mengabarkan, Pak, semua media internasional mulai menyebut ini bukan bencana alam biasa. Mereka menyebutnya, murka ekologis. Prabowo memejamkan mata. Ia teringat pesan pendek yang muncul kembali di ponselnya. Pengkhianat bangsa tak selalu dibunuh. Kadang mereka dipaksa menyaksikan dunia yang mereka hancurkan. Sementara itu,
Kang Dedi memimpin warga ke titik paling suci di Raja Ampat, Gua Kareswarwer, tempat leluhur menyimpan mantra penjaga laut. Ia tak membawa senjata, hanya membawa satu kitab tua dari Papua Barat yang ditulis dengan darah dan getah pohon. Di depan gua, ia bersujud, membacakan doa dalam bahasa kuno, dan berkata, jika mereka tak berhenti, biarkan air naik. Jika mereka menyesal, beri mereka 1 hari lagi. Langit tak menjawab, tapi bumi bergemuruh sekali lagi, kali ini lebih keras. Sore itu, air laut mulai naik bukan perlahan, tapi seperti disedot dari dasar dunia lalu diludahkan ke daratan. Banjir datang dari segala arah, tapi hanya menyapu pabrik-pabrik tambang dan resort-resort mewah. Ajaibnya, perkampungan nelayan tetap kering. Di mata publik, ini keajaiban. Di mata Kang Dedi, ini keadilan alami. Bumi sedang memilih siapa yang berhak tinggal dan siapa yang harus pergi. Salah satu kapal milik perusahaan tambang asing terbalik secara misterius, meski cuaca sedang tenang. Rekaman terakhir dari kapal menunjukkan bayangan hitam besar di bawah laut, lebih besar dari kapal itu sendiri. Tidak ada yang selamat. Media menyebutnya, serangan dari laut. Kang Dedi menyebutnya, penyaring akhir. Dan saat malam tiba, langit terbuka sebentar. Awan membentuk siluet seorang perempuan tua berambut panjang, menangis, lalu tersenyum. Hujan pelan turun. Kang Dedi berdiri di tengah dermaga yang kini sunyi. Ia tahu, ini baru awal. Hari itu, tidak ada gedung sidang. Tidak ada palu hakim, toga, atau meja saksi. Tapi seluruh dunia tahu, persidangan terbesar dalam sejarah negeri ini sedang berlangsung. Di atas lapangan terbuka, berlatar pohon kelapa dan laut biru yang baru saja memuntahkan kejahatan dari dasarnya, Kang Dedi berdiri sebagai penggugat mewakili Ibu Pertiwi. Ribuan orang hadir, jutaan menonton lewat layar ponsel, tapi tak ada satupun pejabat pemerintah yang datang. Karena mereka takut, kata Kang Dedi lantang. Takut duduk di hadapan rakyat yang mereka hianati. Di sampingnya, berdiri para nelayan, ibu-ibu adat, mahasiswa, dan bahkan anak-anak muda yang baru kehilangan rumah karena banjir buatan akibat proyek reklamasi. Di tangan mereka, bukan senjata, tapi bukti, foto, dokumen, video, tanda tangan, semua nyata. Prabowo menonton dari layar kaca di ruang kedap suara. Ia sudah diisolasi oleh lingkaran politiknya sendiri. Biar dia hancur dengan kesadarannya, kata salah satu penasehatnya dingin. Tapi Prabowo tahu, bukan Kang Dedi yang sedang menghancurkan dia, melainkan dirinya sendiri, yang terlalu lama diam, terlalu lama memberi restu pada tangan-tangan kotor. Kang Dedi menunjuk layar besar dari bambu di tengah lapangan. Di sana, ditampilkan nama-nama dan wajah-wajah yang selama ini bersembunyi di balik institusi. Ini wajah para pengkhianat. Mereka hidup dari subsidi rakyat tapi menjual air rakyat ke luar negeri. Mereka bicara soal nasionalisme di panggung, tapi mencuri dari tanah nenek moyang di ruang rapat. Ia menoleh ke kerumunan. Haruskah mereka diadili? Adili, teriakan membahana, dari anak kecil hingga kakek tua. Namun, alih-alih menyerukan kekerasan, Kang Dedi mengangkat tangannya dan berkata, bumi sudah menjatuhkan hukum. Kini tinggal kita, apakah kita ikut mengubur mereka dalam sejarah, atau mengampuni mereka jika mereka bertobat di hadapan rakyat. Dari sudut lapangan, seorang pria tua, mantan pejabat yang dulu menandatangani proyek tambang yang merusak hutan Papua, muncul dan bersimpuh. Ia menangis, diikuti beberapa lainnya, tapi banyak yang tetap bersembunyi di balik layar kekuasaan. Tak satu pun dari mereka bisa lari dari sorotan rakyat. Kamera-kamera rakyat kini lebih tajam dari peluru. Hari itu, lahirlah sebuah pernyataan bersama yang ditulis bukan oleh politisi, melainkan oleh warga. Lebih besar dari kami, anak-anak tanah ini, menyatakan bahwa tanah, laut, dan udara bukan milik negara atau pasar. Tapi milik generasi yang akan datang. Siapa merusaknya, tak akan punya tempat di bumi yang kami warisi. Dokumen itu ditandatangani ribuan tangan, di atas kertas daun lontar dan tinta dari getah pohon. Dunia menyebutnya, Konstitusi Rakyat Bumi. Langit Jakarta menghitam, tapi bukan karena hujan. Kabut asap dari proyek reklamasi dan pembakaran hutan menghantui langit ibu kota. Di dalam Istana Merdeka, Prabowo duduk sendirian di ruang tamu yang biasanya dipenuhi pejabat dan pengusaha. Teleponnya sepi, televisi dimatikan. Ia menatap ke dinding di mana tergantung lukisan pahlawan nasional yang dulu ia kagumi. Kini,
Tatapan sang pahlawan terasa seperti menuduh. Video dari sidang tanpa kursi pemerintah berputar berulang kali di kepalanya. Bukan sekadar pidato Kang Deddy, tapi wajah rakyat, wajah-wajah yang dulu menyambutnya sebagai pemimpin, kini memelototinya sebagai pengkhianat diam. Ia teringat ucapan Kang Deddy, lebih besar dari siapa yang diam saat tanah dijual, ia lebih jahat dari penjualnya. Para jenderal yang dulu loyal mulai menjauh. Menteri-menteri yang biasa menyodorkan laporan penuh manipulasi kini bungkam. Bahkan pengusaha yang selama ini menyokong kekuasaannya mengirim pesan singkat. Kami pindah ke luar negeri. Ini sudah tidak bisa diselamatkan. Namun, satu surat tiba tanpa nama, ditulis tangan di atas kulit pohon lontar. Lebih besar dari, Bapak, tanah ini pernah percaya padamu. Tapi diam Bapak telah menjadi senjata yang melukai kami semua. Jika masih ada satu tetes cinta Bapak pada negeri ini, datanglah ke Raja Ampat. Bukan sebagai jenderal, tapi sebagai manusia. Prabowo menggenggam surat itu lama. Tangannya bergetar. Ia tahu, jika ia pergi, ia akan kehilangan segala simbol kekuasaan, jabatannya, pengaruhnya, semua bisa runtuh. Tapi jika ia diam, ia akan kehilangan sesuatu yang lebih mahal, pengampunan rakyat. Sore itu, Prabowo muncul di hadapan publik, bukan lewat pidato kenegaraan, tapi siaran langsung dari halaman rumahnya sendiri. Ia mengenakan kemeja putih lusuh dan berbicara tanpa teks. Lebih besar dari, saya tidak akan membela diri. Saya tidak akan menyalahkan orang lain. Saya hanya ingin datang dan mendengar. Jika rakyat masih mengizinkan saya menjejakkan kaki di tanah yang sedang mereka selamatkan, saya akan datang. Kalimat itu mengguncang seluruh negeri. Media nasional terbelah. Ada yang menyebutnya manuver politik. Ada yang menyebutnya penyesalan tulus. Tapi rakyat tak peduli. Di Raja Ampat, Kang Deddy hanya berkata pelan saat mendengar kabar itu. Akhirnya, bukan raja yang memimpin, tapi nurani. Malam itu, perahu kayu telah disiapkan. Bukan jet pribadi, bukan kapal perang. Prabowo akan datang sebagai rakyat biasa. Tanpa pengawal, tanpa protokol, tanpa keistimewaan. Bumi diam, tapi langit mulai cerah kembali. Pagi itu, matahari menyinari Raja Ampat dengan lembut, seolah ikut mengawasi momen bersejarah. Di dermaga utama, warga berkumpul, dari nelayan hingga pemuda adat, dari ibu-ibu hingga anak-anak yang membawa bunga dan kain tradisional. Di antara mereka, Kang Deddy berdiri tegap, wajahnya tenang namun penuh harap. Perahu kayu yang membawa Prabowo melaju perlahan memasuki pelabuhan. Tidak ada iring-iringan, tidak ada sorak-sorai pengawal, hanya suara ombak dan angin yang membawa aroma laut dan tanah basah. Prabowo berdiri di atas perahu, mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tanpa senyum, tapi mata yang menatap penuh ketulusan. Saat kakinya menginjak dermaga, ribuan pasang mata tertuju padanya. Suasana hening, berat, tapi penuh harapan. Kang Deddy maju dan menjabat erat tangan Prabowo. Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, kata Kang Deddy, suaranya nyaris bergetar. Ini soal tanah air yang kita jaga bersama. Jika kita bisa bersatu, bahkan luka terdalam pun bisa sembuh. Prabowo mengangguk, kemudian berbalik kepada kerumunan, saya datang bukan sebagai penguasa, tapi sebagai bagian dari rakyat yang ingin memperbaiki kesalahan masa lalu. Saya ingin belajar, saya ingin mendengar, dan saya ingin bertindak. Sejak hari itu, Raja Ampat menjadi simbol kebangkitan. Pemerintah pusat mulai membuka dialog dengan masyarakat adat, aktivis, dan ilmuwan. Proyek tambang ilegal dihentikan, hutan mulai direstorasi. Kebijakan baru lahir dari hasil persatuan, bukan kekuasaan sepihak. Namun, babak terakhir ini bukan tanpa tantangan. Pengkhianat, lama masih bersembunyi, dan ancaman perubahan selalu datang dari arah tak terduga. Tapi kini, rakyat dan alam berdiri berdampingan, menguatkan satu sama lain. Di atas langit biru Raja Ampat, cendrawasih kembali menari, bebas dan penuh warna, seperti harapan yang tak pernah mati di bumi pertiwi.